Waspadai keakuan, beban, tak terlihat yang bikin hidup berat. Pernah nggak sih kalian merasa capek, gelisah, atau marah? Padahal secara fisik semuanya baik-baik saja. Bangun pagi, bekerja, pulang, tidur, tapi hati tetap terasa berat. Rasanya seperti membawa beban yang nggak kelihatan. Padahal orang lain terlihat tenang dan biasa saja. Kadang hal kecil bisa membuat hati gelisah. Sebuah benda yang jatuh, kata-kata teman, atau kesalahan diri sendiri terasa sangat membebani. Kenapa hal kecil bisa begitu menguras energi? Jawabannya sederhana, tapi mengejutkan. Bukan dunia luar yang membuat kita menderita, tapi keakuan kita sendiri. Keakuan ini halus, tapi kuat. Ia muncul sebagai rasa ingin selalu benar, ingin dihargai, ingin semuanya sesuai keinginan kita. Tanpa disadari, keakuan bisa membuat hidup terasa berat dan melelahkan, bahkan untuk hal-hal yang sepele. Di video kali ini, kita akan melihat bagaimana keakuan bekerja dalam hidup kita, dari pekerjaan, kepemilikan, hubungan, hingga cara kita memandang diri sendiri. Kita juga akan belajar bagaimana menyadarinya, melepaskannya, dan merasakan hidup lebih ringan. Bagian 1, keakuan dalam pekerjaan. Bayangkan kalian bekerja di kantor atau di rumah. Pikiran kita sering berkata, aku harus berhasil. Aku harus lebih baik dari orang lain. Aku tidak boleh gagal. Saat hasil sesuai harapan, bangga muncul. Tapi jika tidak sesuai, muncul kecewa, marah, bahkan putus asa. Padahal pekerjaan dan jam kerja sama saja. Perbedaannya ada pada bagaimana kita mengaitkan hasil dengan harga diri. Orang seperti ini sebenarnya tidak kelelahan secara fisik, tapi terbebani oleh aku yang selalu ikut kemana-mana. Stres muncul bukan karena pekerjaan, tapi karena pikiran yang terus menilai dan membandingkan diri. Bagian 2, keakuan dalam kepemilikan. Sekarang perhatikan benda di sekitar kalian. Sebuah gelas jatuh dan pecah. Kalau itu gelas biasa, mungkin kita bilang, ya sudah, nggak apa-apa. Tapi kalau itu gelas kesayangan, rasanya langsung kesal, menyesal, atau bahkan marah. Yang pecah tetap satu gelas. Yang berbeda hanyalah perasaan memiliki. Bukan gelasnya yang menyakiti batin, tapi pikiran kita yang berkata, ini milikku. Hal ini juga berlaku pada barang-barang lain, prestasi, atau bahkan hobi yang kita anggap penting. Keakuan membuat hal kecil terasa besar dan membebani pikiran. Bagian 3, keakuan dalam hubungan. Hal serupa terjadi dalam hubungan. Melihat anak orang lain berbuat salah, kita bisa menasihati dengan tenang. Tapi jika anak sendiri melakukan hal yang sama, emosi mudah muncul. Nada suara naik, hati panas. Bukan karena kesalahannya lebih besar, tapi karena anak itu menjadi perpanjangan dari diri kita. Nama, citra, harga diri. Kita merasa kesalahan mereka adalah kesalahan kita sendiri. Keakuan membuat kita mudah tersinggung dalam interaksi sehari-hari. Padahal dunia luar sebenarnya netral. Hal yang sama berlaku dengan pasangan, teman, atau rekan kerja. Keakuan membuat kita reaktif. Padahal situasi itu bisa dihadapi dengan tenang jika pikiran tidak terlalu melekat. Bagian 4, menyadari kata aku dan efeknya. Lalu muncul pertanyaan, apakah kata aku harus dihapus dari hidup kita? Tidak. Kata itu tetap penting untuk komunikasi. Masalah muncul ketika kita lupa bahwa kata aku hanyalah alat bahasa, bukan sesuatu yang mutlak. Saat pikiran benar-benar tenang, misalnya tidur nyenyak tanpa mimpi, tidak ada cerita tentang siapa diri kita. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada tuntutan, tidak ada tekanan dari aku. Tapi begitu bangun,
cerita tentang aku muncul lagi. Aku punya tanggung jawab, aku punya masalah, aku khawatir. Keakuan bukan sesuatu yang tetap, tapi kebiasaan pikiran yang terus diulang. Banyak konflik sebenarnya terjadi karena kita terus memutar cerita lama. Ucapan orang lain hanya terjadi sekali, tapi kita mengulangnya puluhan kali di kepala sendiri. Bukan orang lain yang menyakiti kita, tapi pikiran kita sendiri. Menyadari ini adalah langkah pertama untuk melepaskan beban. Bagian 5. Melepaskan keakuan dan hidup lebih ringan. Bayangkan jika setiap hari kita bisa menyadari keakuan sedikit demi sedikit. Hidup akan terasa lebih ringan. Kita tetap bekerja, tapi tanpa beban berlebihan. Kita tetap peduli, tapi tidak melekat berlebihan. Kita melakukan yang terbaik, tanpa menjadikan hasil sebagai ukuran nilai diri. Saat keakuan melemah, hubungan dengan orang lain pun lebih tenang. Kita bisa menasihati tanpa marah, menanggapi kesalahan tanpa panik, dan tersenyum ketika hal kecil tidak sesuai keinginan. Ketenangan itu muncul dari dalam, bukan dari kondisi luar. Hal yang menarik, menyadari keakuan membantu kita menghargai momen-momen sederhana. Angin sore, tawa teman, atau secangkir teh hangat terasa lebih berarti. Beban pikiran yang biasanya membuat lelah perlahan hilang, dan kita mulai merasakan ketenangan yang nyata. Penutup, keakuan tidak perlu dimusuhi atau dihapus. Yang penting adalah menyadarinya, memahami efeknya, dan melepaskan keterikatan yang berlebihan. Waspadalah keakuan, karena dari sanalah banyak penderitaan bermula. Saat keakuan melemah, hidup terasa lebih ringan, lebih damai, dan lebih bebas. Kita tetap bekerja, tetap peduli, tetap berinteraksi, tapi tanpa tekanan yang biasanya mengikuti kita kemana-mana. Mulailah menyadari keakuan hari ini. Rasakan bedanya dalam bekerja, berinteraksi, dan menjalani hari-hari. Perubahan kecil dalam cara melihat aku bisa membawa perbedaan besar dalam kebahagiaan dan ketenangan. Hidup bisa terasa lebih ringan, damai, dan bebas. Mulai dari sekarang.